Masuk. Halo, Woi, langsung mulai aja. namaku kayak gini nggak masalah kah? Open cam nggak sih? Open cam. Ya udah, ayo mulai Bentar. cepet. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan tugas akhir basis data berjudul Analisis Database pada Permainan Catur. Dengan saya sendiri, Ihyaul Umam, dengan NIM 230018214. Kemudian ada teman saya Muhammad Torik Zaki dengan NIM 230018216. Di sini tujuan proyek ini dibuat ini untuk bertujuan merancang dan mengimplementasikan basis data yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dari sebuah permainan catur atau chess game. Kemudian ada tahap satu, penentuan entitas dan atribut pada entitas player pertama. Entitas player dengan atribut player menggunakan foreign key, primary key, sorry, dan memakai tipe data INT. Kemudian ada nama player menggunakan varchar dan color atau warna menggunakan warna hitam dan putih. Kemudian ada piece atau bidak. Di piece ini kita menggunakan atribut eh, primary key dan tipe data integer. Kemudian untuk tipenya menggunakan varchar dan colornya atau warnanya menggunakan enum dan piece positionnya menggunakan varchar juga dan chessboard ID-nya menggunakan integer dan menggunakan atribut foreign key. Kemudian ada movement atau gerakan. Ini sama juga menggunakan primary key dan tipe datanya integer. Kemudian next, di sini ada player ID menggunakan eh, foreign key dengan tipe data integer. Dan untuk piece ID-nya menggunakan foreign key juga
dan tipenya sama integer, dan untuk positionnya menggunakan varchar, untuk awalannya menggunakan varchar, dan untuk akhiran positionnya menggunakan varchar juga, dan untuk game state ID-nya ini menggunakan integer dengan atribut foreign key. Kemudian yang keempat ada chessboard atau papan catur. Ini di chessboard kita menggunakan integer dan atributnya size, tipe datanya varchar, dan koordinatnya varchar. Dan yang kelima ini ada game state atau status permainannya. Di atributnya ada game state ID menggunakan primary key dan tipe datanya integer. Kemudian ada turn menggunakan integer juga, dan untuk status ini menggunakan enum, dan ada move history menggunakan tipe datanya integer, text, sorry. Kemudian ada hubungan antar entitas. Jadi di sini terdiri dari yang ke satu ini ada player memiliki hubungan satu when to many dengan movement. Setiap pemain dapat melakukan banyak gerakan, tetapi setiap gerakan hanya dilakukan oleh satu pemain. Nah, yang kedua ada piece memiliki hubungan one to many dengan movement. Setiap bidak bisa bergerak beberapa kali selama permainan, tetapi setiap gerakan ini melibatkan satu bidak saja. Yang ketiga ada chessboard memiliki hubungan one to many dengan piece. Satu papan catur bisa memiliki banyak bidak pada saat yang sama. Kemudian yang keempat, movement memiliki hubungan eh, many, ini many to one ya, many to one dengan player, Tuan. piece, dan game state. Setiap gerakan hanya dilakukan oleh satu pemain saja dengan menggerakkan satu bidak dan mempengaruhi pada status permainannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, game state memiliki hubungan one to many dengan movement pada status permainan yang dipengaruhi oleh beberapa gerakan. Kemudian yang tahap kedua ini kita membuat skema basis data dengan menentukan entitas dan atribut dengan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada player dengan entitas terkuat. Jadi di sini membuat tabel pertama, membuat tabel player dulu dengan terdiri dari player underscore ID, kemudian integer auto increment primary key. Ini untuk membuat primary key pada player. Kemudian ada player underscore name menggunakan varchar dengan ukurannya 100, dan color enum menggunakan warna putih dan hitam. Kemudian yang kedua ada piece atau entitas terkuat. Entitas kuat, kita membuat tabel piece yang terdiri dari atribut piece ID, kemudian tipe datanya integer yang dirubah menjadi primary key. Kemudian ada piece type menggunakan varchar dengan ukuran 50. Terus ada piece color sama menggunakan warna putih dan hitam, dan untuk positionnya menggunakan varchar ukuran 5. Dan untuk chessboard ID ini menggunakan integer. Kemudian pada bagian yang terakhir ini eh, di chessboard ini dirubah menjadi foreign key.
Kemudian yang ketiga ada chessboard entitas squad. Nah, di sini menggunakan membuat tabel chessboard yang terdiri dari eh, chessboard underscore ID dengan tipe datanya integer dan primary key. Kemudian ada sys, ini menggunakan varchar dengan ukuran 10 dan pada koordinatnya menggunakan varchar dengan ukuran 20. Terus yang keempat ada movement pada entitas lemah. Nah, di sini membuat tabel movement atau gerakannya di sini terdiri dari atribut move underscore ID, kemudian tipe datanya integer, dan primary key. Kemudian ada player underscore ID, integer juga, piece ID, integer, dan start positionnya menggunakan varchar ukuran 5 sama, dan end positionnya menggunakan varchar dengan ukuran 5, game state-nya menggunakan integer. Kemudian, nah di sini foreign key, player ID ini dirubah menjadi foreign key di player ID, piece ID, dan game state. Kemudian yang kelima, game state atau entitas yang lemah. Nah, di sini kita membuat tabel game state yang terdiri dari atribut game state ID, kemudian tipe datanya integer dan primary key. Kemudian untuk turn menggunakan integer juga, dan untuk status enumnya eh, menggunakan ongoing check, checkmate, dan draw. Dan untuk move underscore history ini menggunakan tipe data text. Kemudian untuk tahap 3 ini eh, membuat normalisasi pada yang pertama ada first normal form. Pada tahap 1 1NF kita memastikan bahwa setiap atribut hanya memiliki satu nilai per record. Untuk entitas seperti player, piece, dan movement, atribut-atribut seperti itu menggunakan player's name, position, dan start and position. Sudah terdefinisi dengan baik dalam bentuk atomik sehingga memenuhi 1NF. Yang kedua ada second normal form. Tahap 2NF ini memastikan bahwa semua atribut non-primary key ini sepenuhnya tergantung pada primary key. Nah, jadi pada movement setiap atribut tergantung pada ID move sebagai primary key, sehingga entitas ini memenuhi eh, 2NF. Yang ketiga ada third normal form. Pada tahap ini kita memastikan bahwa tidak ada atribut selain non-primary key yang tergantung pada atribut non-primary key lainnya. Dalam skema basis data ini, atribut-atribut seperti piece type dan player's name hanya tergantung pada primary key dari masing-masing entitas, sehingga ini bisa memenuhi syarat sebagai third normal form atau sebagai 3NF. Nah, yang tahap keempat membuat implementasi database. Membuat tabel berdasarkan ER diagram, semua entitas dan relasi sudah dijelaskan dalam tahapan sebelumnya. Dengan pembuatan tabel untuk setiap entitas, player, pace, chessboard, movement, dan game state. Kemudian ada operasi SQL. Ini ada contohnya.
menggunakan join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Di sini eh, menggunakan select player name, movement, start position, and movement position. Kemudian ada from player dan join movement on player titik player underscore ID sama dengan movement titik player underscore ID. Kemudian ada delimiter. Nah, di sini diawali dengan delimiter eh, yang membuat prosedur gerakan movement in P start position varchar 5 in end position varchar 5 and P player ID int in P piece in int integer in P game state ID integer. Kemudian diakhiri dengan insert into movement start position and position player ID, place ID, game state ID, and timestamp. Kemudian ada values untuk memasukkan datanya. Diawali dengan p start position and p end position, kemudian p underscore player underscore ID, koma p underscore piece ID, koma p underscore game underscore state underscore ID. Kemudian diakhiri dengan no dan n, kemudian delimiter. Kemudian ada trigger untuk mempengaruhi game state setelah setiap gerakan. Nah, di sini membuat trigger pada update game state. Diawali dengan after insert on movement, kemudian ada for each row, begin and update game state, kemudian ada set return and if turn, kemudian warnanya dimasukkan dengan warna hitam, putih, dan kemudian putih lagi. Kemudian ada where game underscore state underscore ID sama dengan new titik game underscore state underscore ID titik koma. Kemudian untuk optimasi dengan indexing, membuat indeks IDX underscore move underscore time on movement, kemudian timestamp. Kemudian kesimpulannya, proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sebuah basis data untuk permainan catur. Pada sistem ini mampu menangani pemain seperti bidak, gerakan, dan status permainan dengan baik. Selain itu, penggunaan SQL seperti store, prosedur, dan trigger membantu dalam memanipulasi data dengan lebih efektif. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan skema basis data dan juga ER diagram. Ini adalah skema database dengan entitas player, atributnya ada player ID, primary key, player name, dan color. Terus ada piece dengan atributnya piece ID, primary key, chessboard ID, foreign key, piece type, piece color, dan position. Kemudian di movement atributnya ada move ID, primary key, player ID,
foreign key, piece ID foreign key, game state ID, foreign key, start position, dan end position. Terus ada chessboard, di atributnya ada chessboard ID, primary key, size, dan koordinat. Terus ada game state dengan atribut game state ID, primary key, turn, status, dan movie story. Hubungannya antara player dan movement itu one to many, antara piece dan movement one to many, antara chessboard dan piece itu one to many, sama game step dan movement itu juga one to many. Nah, ini bentuknya dalam IR diagram, atribut dan entitas dan atribut sama seperti skema. Bedanya di sini ada relasinya. Kalau player dengan movement itu max atau membuat. Kalau hubungannya tetap sama one to many. Satu player itu membuat satu gerakan. Terus piece dan movement itu move menggerakkan, jadi satu bidak itu bisa menggerakkan banyak gerakan, membuat banyak gerakan. Terus kemudian chessboard dan piece itu relasinya has, satu chessboard itu mempunyai banyak bidak. Terus ada game step, itu relasinya influenced by atau terpengaruhi. Jadi satu status permainan itu mempengaruhi mempengaruhi banyak gerakan. Kemudian saya akan tampilkan PHP atau SQL-nya. Terdapat ini nama entitasnya chessboard, game, movement, piece, player, berikut strukturnya. Kemudian sudah diisi dengan data data random sebanyak 1.000 data untuk kelima entitas. Ini adalah entitas GenStep. Ini struktur dan ini datanya. Terus untuk entitas movement, ini strukturnya dan ini datanya. Kemudian ada entitas piece, ini strukturnya dan ini datanya. Kemudian ini entitas player, strukturnya, dan kemudian ini datanya. Kelima satu kelima entitas sudah diisi oleh eh, 1.000 data. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada lebih kurang dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa menit, Rick?